Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KKD Kecamatan Dolomo, yang saya hormati Ketua KKD Gugus 65, serta Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 01 yang sudah memberikan saya waktu dan juga tempat untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rezeki serta hidayahnya pada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi praktik dan budaya positif, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya yang mulia. Baik Bapak Ibu, saya di sini disclaimer dulu ya, saya adalah guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Madiun yang nantinya akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4. Perkenalkan dulu, ini adalah slogan dari guru penggerak, sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, pada hari ini kita melaksanakan komitmen belajar. Jika ada nanti hal-hal yang penting, Bapak Ibu bisa menyalakan kamera, merekam, atau capture hal-hal yang penting tersebut. Kemudian dilarang berisik ya, hadir seutuhnya. Jadi tidak hanya orangnya yang hadir di sini, tapi juga pikirannya ada di sini. Menghargai waktu bersama, kemudian membuat catatan. Jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, Bapak Ibu bisa raise hand. Lanjut aja. Ini saya Hernia Mohlika Handayani. Saya mengajar di SDN Kerandingan 02. Memulai budaya positif. Tetapi sebelum ini ya, saya ingin Bapak Ibu semua itu hadir di diseminasi ini dalam keadaan yang bahagia. Ya, jadi tidak sedih, tidak usah semangat ya. Jadi kita tes otak dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan tebak gambar. Coba Bapak Ibu, apakah sudah konsentrasi atau belum untuk mengikuti diseminasi ini? Oke, yang pertama sudah siap Bapak Ibu tebak gambarnya? Siap ya? Oke, silakan Bapak Ibu, ini kira-kira gambar apa? Iya betul, jambu batu. Oke, next. Ya betul ya. Next, gambar kedua. Oh, rasa. Waduh. Ya betul. Bu Penny langsung ya, mati rasa. Betul ya, karena di sini ada gambarnya Rip mati ya, jadi. Ya. Next. Tantangan seru. Tantangan seru. Ayo, berapa detik Bapak Ibu semua bisa menjawab? Kira-kira ya. Next, lanjut. Tanya. Potongan harga cuma ini ibu-ibu biasanya yang paling suka potongan harga. Diskon. Ya betul. Next. Minta uang. Minta uang. Betul. Lanjut. Yang terakhir Bapak Ibu yuk. Pisau tajam. Oke. Wah Bapak Ibu berarti semuanya sudah konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak Ibu di sini saya juga masih belajar. Oke, jadi nanti mohon saran dan juga kritiknya dari Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini semuanya juga hebat. Semuanya pasti memiliki pengalaman yang lebih dari saya.
Nah, ini untuk mengawalinya adalah dan untuk positif itu kita flashback dulu ke pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan. Jadi seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan siswa itu adalah tumbuhan atau benih-benih. Ya. Nah, misalnya kita menanam tumbuhan padi, seorang petani haruslah siap, ya, harus memilih benih padi yang unggul, kemudian mempersiapkan lahan, kemudian mengetahui cara-cara merawat benih padi tersebut supaya tumbuh menjadi padi yang berkualitas. Itu sama halnya digerakkan dengan seorang guru seperti kita dalam mendidik siswa. Kita harus tahu siswa ini unggul dalam bidang apa. Kemudian kita juga harus tahu cara merawat siswa satu dengan siswa yang lain. Karena siswa yang satu dengan yang lain itu tidaklah sama. Ya, semuanya berbeda sesuai dengan kodratnya masing-masing. Semua memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Dan kita harus mewadahi kekurangan siswa tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, dari uraian yang tadi dapat disimpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Ya, jadi kita memilah si A bakatnya di mana, apakah kelebihannya di bidang intelektual atau non intelektual, ya, atau di bidang keterampilan maksudnya. Nah, misalnya ini ada sebuah kasus. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, ketika ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, misalnya dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka tangan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda tersebut? Dibuka betul Bapak Ibu? Tidak. Mengapa kok tidak? Ada yang bisa menjawab? Monggo? Monggo. Mengapa Anda tidak mau membuka kepala tangan Anda? Ya. Ya, jadi aja. Oh ya. Menurut saya kenapa Pak kita tidak harus membuka kepala tangan, karena tadi yang seperti dijelaskan sama dunia ya, ke sesuatu yang penting untuk kehidupan kita, dan semua yang penting untuk kehidupan kita tidak semua bisa dibeli dengan uang, seperti. Terima kasih Bu siapa? Bu Malika. Terima kasih Bu Malika. Benar sekali ya Bapak Ibu. Jika ada suatu hal yang berharga dari murid kita, itu kita harus pertahankan, ya. Kita tidak boleh dengan segampang itu melepaskan. Ya, walaupun diiming-imingi uang, ayo di sekolah di sini saja, nanti saya beri uang 5 juta rupiah misalnya, ya. Itu tetap harus kita pertahankan. Namanya siswa itu adalah aset bagi kita, ya, bagi seorang pendidik. Nah, betul sekali. Next, selanjutnya dijelaskan selanjutnya dari Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory.
meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa ya seorang siswa itu untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak boleh memaksa. Ayo cara ini kudu sinau. Ya boleh kita bilang seperti itu, tapi tidak, ya kita tidak boleh memaksa. Ya kalau anak tidak mau melakukan, ya sudah. Berarti kita harus cari alternatif lain. Ya yang disukai anak itu apa? Nanti kita sisipkan materi pembelajarannya seperti itu. Kemudian bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Biasanya para ibu-ibu di rumah yang sudah punya anak biasanya memarahi anaknya, kamu itu kenapa toh? Kok nggak mau gantek ibu misalnya. Jadi seperti memaksa, gitu ya. Padahal anak itu nggak suka melakukan itu ya. Dipaksa ya belajar matematika, padahal dia nggak suka matematika, sukanya menggambar. Ya sudah. Kalaupun kita memaksa, nah itu akan melakukannya, tapi dalam keadaan yang terpaksa dan itu nanti tidak baik untuk karakternya ke depan. Nah, yang ketiga adalah ilusi lagi tentang semua penguatan positif efektif itu dapat bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar memulai suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan yang kita berusaha berikan. Misalnya, nah kalau kamu besok dapat nilai 100, guru kasih kamu hadiah uang. Oh, nah itu langsung sergap sinau belajar akhirnya dapat nilai 100. Nah, setelah itu dia dapat 100 lagi, dia akan menagih uangnya. Bu, saya dapat nilai 100 lagi nih. Mana uangnya? Seperti ini. Jadi akan menimbulkan rasa ketagihan ya dan ketergantungan. Seperti itu misalnya. Nah, setelah misalnya sama gurunya tidak dipenuhi, maka anak itu akan sadar, oh guru ini ternyata menyuruh saya belajar itu terus mengasih uang hanya untuk motivasi saya. Dia akan sadar dan akhirnya hal itu sudah tidak berguna lagi. Ya. Nah, bagaimana perubahan paradigma pembelajaran? Nah, di sini ada stimulus respon, kemudian ada juga teori kontrolnya. Stimulus responnya itu berkata realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi teori kontrolnya mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya, dan seterusnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi saya yakin Bapak Ibu di sini semua memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya, Bapak Ibu ini, menurut Bapak Ibu ini benda apa? Fungsinya untuk merekatkan suatu benda. Tetapi ada juga Bapak Ibu guru yang berperspektif berbeda. Oh, ini lakban Bu, tetapi fungsinya tidak untuk merekatkan benda. Misalnya untuk tempat menaruh poin. Nah, itu kan sudah menimbulkan perspektif atau gambaran yang berbeda-beda. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus menghormati perbedaan pendapat di antara siswa. Nah, yang harus kita terapkan di sekolah untuk membuat siswa itu patuh kepada kita misalnya ya, itu melaksanakan disiplin positif. Ya, disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat lain tentang arti kata disiplin? Biasanya kamu ini kok nggak disiplin, jam segini baru datang, jamnya waktunya jam 7 masuk, kamu baru datang. Kamu tidak disiplin, itu namanya. Ya.
Jadi kata disiplin itu seringkali dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Akan merasa malu, down, bahkan merasa dia itu sudah melakukan suatu hal yang sangat salah besar. Nah, Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya menyeluruh. Kemudian menambahkan lagi Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Akan merasa malu, down, bahkan merasa dia itu sudah melakukan suatu hal yang sangat salah besar. Nah, Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya menyeluruh. Kemudian menambahkan lagi Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Percaya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan. Yang pertama, yang paling penting itu adalah bertahan hidup. Ya, nggak ada orang di dunia ini itu tidak membutuhkan hidup, semua pasti hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Misalnya di sini ada kasus Bapak Ibu. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kebetulan ini siswanya bernama Doni ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Nah, di sini sudah ada analisanya. Jadi menurut Bapak Ibu, misalnya ada salah satu siswa Bapak Ibu yang merebut paksa makanan dari temannya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Memarahi? Berikut, menasihati. Ya, menasihatinya. Kenapa tole kamu kok merebut punyanya temanmu ya? Jadi kita menasihati kalau merebut itu tidak baik ya, seperti itu. Nah, tetapi setiap siswa itu pasti memiliki tujuan mengapa dia melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita tidak hanya menasihati, tetapi juga mencari tahu. Kenapa toh kamu itu kok sampai merebut makanan punya temanmu misalnya? Kita gali apa alasannya. Ya. Setelah itu baru kita nasihati. Oh, ini salah, yang benar seperti ini, gitu. Ya. Nah, ternyata dalam kasusnya Bu Ambar tadi, Doni itu masuk ke dalam kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, sehingga dia merebut punya temannya. Seperti itu. Kemudian alasannya dia mengambil bekal temannya itu dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu jadi perhatian sama si Doni ini. Jadi mengapa anak itu nakal? Karena ada 5 kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ya, yang pertama bertahan hidup tadi, tidak sempat memberikan bekal. Yang kedua,
anak itu melakukan perebutan makan itu malah senang. Dimarahin gurunya, terus orang tuanya datangkan ke sekolah, itu anak ini malah senang. Kenapa? Karena setelah diberitahu oleh gurunya, orang tuanya itu jadi sadar, oh ternyata kalau saya ini tidak menyiapkan bekal untuk anak saya akan berbuat seperti ini. Berarti dia kurang kasih sayang dan rasa diterima di keluarga. Jadi kita tidak boleh ya Bapak Ibu langsung menjudge, wih ini bocah nakal, kok mulai moncongnya direbut, gitu ya. Tidak boleh. Jadi kita harus menelusuri kebutuhan apa yang tidak mereka dapat. Nah, apabila Doni ini menjawab bahwa dia merasa hebat karena temannya jadi takut, berarti dia kurang kebutuhan dasar kekuasaan. Ya. Jadi kebutuhan dasar tentang kekuasaannya dia tidak mendapatkannya. Nah, bila jawaban Doni itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, berarti dia kebutuhan kebebasannya yang tidak terpenuhi. Nah, yang kelima, bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya menangis, dia malah senang ya. Itu berarti dia kebutuhan dasar kesenangannya yang tidak terpenuhi. Seperti itu Bapak. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Kira-kira dari kelima contoh ini, Bapak Ibu memilih tindakan yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Atau mengkritik dan mendiamkannya? Wes mbok kono karepmu. Bocah gak kena diomongi misalnya. Yang mana Bapak Ibu? Yang C. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tanya dulu yang foto, kenapa toh kami ini kok melakukan hal tersebut? Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin ya, akan membuat murid Anda itu merasa menjadi anak yang gagal, malah gagal Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Pasti ya Bapak Ibu, di dalam kelas itu pasti ada siswa yang berbeda. Misalnya, pasrah, kayak ganggu temen deh, bikin ulah aja setiap hari. Ya, karena anak itu berbeda-beda. Pasti aja ada laporan gitu ya. Bu, ini kok nggak percaya dia, Bu. Setiap hari seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita ini identitas gagal dan juga identitas sukses. Kalau kita memberi hukuman, misalnya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sering ya Bapak Ibu memberikan hukuman? Pernah? Secara verbal maupun non verbal? Betul ya sekarang? Terus tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ya mungkin jeda pada saat itu, tapi untuk jangka yang panjang itu tidak nyaman bagi si anak. Korban mendapatkan keadilan, iya keadilan. Dia melakukan kesalahan, dihukum adil. Murid anak akan tersakiti. Nah, perilaku pasif agresif meningkat. Sekarang kita lihat ke disiplin dan konsekuensi restitusinya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau konsekuensi. Misalnya kamu terlambat, kamu tidak sengaja menjatuhkan botol temanmu. Konsekuensinya kamu harus mengganti botol itu. Jadi beda gitu Bapak Ibu, konsekuensi sama hukuman. Ya. Kalau konsekuensi itu yang dilakukan dia sendiri, yang merugikan orang lain. Tapi kalau hukuman itu biasanya diberikan karena anak itu melanggar kesepakatan bersama. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi itu adalah
Misalnya contohnya hukuman negatif. Awas ya kalau dilakukan lagi. Nanti awas kamu. Misalnya gurunya mengancam. Awas kamu ya, kalau besok terlambat lagi, saya suruh kamu lari di lapangan 10 kali. Nah, dia akan manut besok berangkat pagi karena takut dimarahi oleh gurunya. Jadi tidak timbul dari hatinya sendiri, ya. Nah, ini kalau kita terus lakukan seperti itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah, kalau netral, nah lakukan apa yang saya katakan. Tapi kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya, dengan nada suara yang pelan. Apa ini tuh yang ingin kamu lakukan? Datang terlambat setiap hari. Nah, kalau konsekuensi itu menggunakan stimulus respon, sedangkan restitusi itu menggunakan teori kontrol, kan? Ini juga sama. Nah, restitusi itu apa? Ya. Jadi, restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dalam Chao-Sam Gosen tahun 1996. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana kita berperilaku untuk menyenangkan orang lain, atau menghindari ketidaknyamanan, atau menghindari hukuman, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Gitu ya. Jadi restitusi ini digunakan untuk menangani permasalahan siswa dengan tidak membuat siswa itu merasa ketergantungan. Chao-Sam Gosen tahun 1996. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana kita berperilaku untuk menyenangkan orang lain, atau menghindari ketidaknyamanan, atau menghindari hukuman, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Gitu ya. Jadi restitusi ini digunakan untuk menangani permasalahan siswa dengan tidak membuat siswa itu merasa ketergantungan. Ya. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menggunakan korban, tetapi juga menguntungkan tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi dua-duanya itu saling untung, ya, simbiosis mutualisme. Nah, kegiatan restitusi, disiplin positif yang lain, tadi ada restitusi, kemudian yang kedua adalah pembentukan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas? Sudah pernah ya? Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat
Kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini sangat penting sekali di disiplin positif bahwa membentuk keyakinan kelas di setiap kelas. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu menuliskan keyakinan kelas apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas bersama siswa. Misalnya saya beri contoh, keyakinan kelas yang sudah saya terapkan adalah menghargai orang lain. Caranya bagaimana? Dengan tidak mengganggu teman yang sedang belajar, menciptakan rasa aman dan nyaman di kelas, tidak membuat gaduh di kelas. Itu menghargai kenyamanan orang lain, disiplin positif yang saya buat. Nah, sekarang saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan ya keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah, di kelas khususnya pada si Kingdom ini ya. Nanti Bapak Ibu silakan tulis nama dan juga SD-nya. Oke? Keyakinan kelasnya boleh sebanyak-banyaknya ya, tetapi yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Yang sudah bisa langsung ditempel ya. Oke Bapak Ibu, yang sudah bisa langsung ditempel. Keyakinan kelas apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas bersama siswa? Yang nantinya dimusyawarahkan bersama siswa, kemudian disepakati bersama dan dilaksanakan bersama semua warga kelas ya. Jadi Bapak Ibu gurunya juga harus seperti itu juga. Misalnya membuang sampah di tempat sampah. Berarti Bapak Ibu gurunya kalau membuang sampah seenaknya juga bisa melanggar keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh semua warga kelas dan dipatuhi disepakati bersama. Bapak Ibu yang sudah silakan ditempel. Pastinya di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain pasti berbeda ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang pernah dibuat dan dilaksanakan, atau ada yang sama atau ada yang mirip. Nah, nanti kita akan bacakan ya kira-kira keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah Bapak Ibu terapkan. Kalau baik ya kita ambil, kita contoh, kita tiru dan kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita. Karena sumber belajar itu tidak hanya dari buku, tetapi dengan sharing bersama teman, rekan sejawat itu juga adalah sumber belajar. Apa Pak sudah? Pak Danang, langsung ditempel mawon. Bu Kiki, buat usah dipikir terlalu sepanang. Soalnya ujian nih ya. Monggo yang lainnya silahkan.
Oke, saya coba bacakan yang pertama yang sudah ditempel. Ini menurut Pak Danang dari kelompok 4. Pak Danang menuliskan beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang pertama, hadir tepat waktu. Ya. Meminta izin bila ke toilet. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Mengacungkan tangan bila hendak menjawab atau bertanya. Oke, bagus sekali. Sudah diterapkan, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Ya, bagus ya, Bapak Ibu ya, kesepakatan kelasnya dari Pak Danang. Pak Danang mengajar kelas berapa? Kelas 4. Oke. Bagus. Sampai sekarang ini masih diterapkan ya, Pak? Maka Bapak Ibu yang lain dari SD yang lain yang sudah, silakan langsung didatang di sini. Monggo. Oke. Ini dari Ibu Penny dari SDN Suluk 3. Keyakinan kelasnya yang pernah dibuat adalah mendengarkan. Yang pernah diterapkan adalah mendengarkan dan memperhatikan ketika guru menjelaskan. Begitu pula sebaliknya ketika murid menyampaikan pendapatnya, guru juga harus mendengarkan. Biasanya terbalik ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mengajar itu anak-anak disuruh memperhatikan kita terus. Ngomong sedikit aja, kamu misalnya. Jangan pakai sendiri. Tapi kalau anaknya yang maju ke depan, gurunya malah ada handphone, nggak lihat gitu ya. Terus sudah Bu, sudah toh, malah seperti itu. Ayo lagi diulangi. Ini saya baca beberapa saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya pilih random dari ini briefing 2. Disiplin positifnya adalah berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, bagus. Tidak membuat kegaduhan selama pembelajaran. Oke. Mendengarkan ketika ada yang berkata dan mengacungkan tangan ketika bertanya. Ini saya amati. Semuanya hampir sama. Oh, ini ada dari Bu siapa ini? Krisna. Ini ada keyakinan kelas tentang kejujuran. Tidak boleh berbohong kepada guru, teman-teman, ataupun orang tua. Kira-kira kalau ada siswa yang ternyata berbohong, yang Bapak Ibu lakukan apa? Oh iya, menanyakan ya. Kenapa kau berbohong ya? Oke, berarti sudah masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu semua tentang restitusi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, semuanya hampir sama. Mulai, oke, bagus. Tidak membuat kegaduhan selama pembelajaran. Oke. Mendengarkan ketika ada yang berkata dan mengacungkan tangan ketika bertanya. Ini saya amati. Semuanya hampir sama. Oh, ini ada dari Bu siapa ini? Krisna. Ini ada keyakinan kelas tentang kejujuran. Tidak boleh berbohong kepada guru, teman-teman, ataupun orang tua. Kira-kira kalau ada siswa yang ternyata berbohong, yang Bapak Ibu lakukan apa? Oh iya, menanyakan ya. Kenapa kau berbohong ya? Oke, berarti sudah masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu semua tentang restitusi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, semuanya hampir sama. Jadi ketika di dalam kelas itu tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain rata-rata ya. Jika ada orang yang satu berbicara, yang lain wajib mendengarkan. Gitu. Oke, semuanya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi.
Jadi guru itu ada 5 kontrolnya kepada siswa. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Misalnya Bapak Ibu guru disuruh memilih dari 5 ini, kira-kira Bapak Ibu guru memilih yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer, sebagai teman. Padahal sebagai apa? Manajer. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Maaf ya Bapak Ibu, kesalahan teknis. Oke, saya pakai yang ini aja. Oke, ini ya tadi. Nah, ternyata di sini ada pembahasannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ini sebagai seorang penghukum, ya, jika tadi jenengan pilih sebagai penghukum, itu biasanya seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid agar dia lebih disiplin lagi. Misalnya sebagai penghukum tadi ya, ketika kita melihat ada anak yang datang terlambat, kita langsung memarahi. Sudah jam berapa ini? Jam 7. Kamu tahu maksudnya jam berapa? Sambil malam kering gitu ya misalnya. Kamu sudah melanggar disiplin di sekolah ini. Nah, itu sebagai penghukum. Sekarang lari ke lapangan 10 kali. Tetapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, gurunya akan bersuara lemah lembut. Terus pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau bahkan rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan. Misalnya datang terlambat, maaf bu saya datang terlambat. Kalau seorang membuat rasa bersalah, kamu terlambat lagi ya? Oh, bangunnya kesiangan. Dengan nada yang lemah lembut tapi membuat siswa ini merasa bersalah. Bangun kesiangan, terlambat lagi. Kemarin juga terlambat, hari ini terlambat lagi. Bagaimana toh kami ini? Terus anak itu malah, ya Allah, saya ini telah melakukan kesalahan. Seperti itu ya, merasa bersalah. Nah itu juga tidak kurang tepat mereka. Nah kalau sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa bisa negatif atau positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya lagi-lagi ada anak yang terlambat, kita sebagai posisi teman, loh Budi kamu kok terlambat ya. Jadi dengan nada yang lembut juga. Nah kenapa kamu terlambat Budi? Masa kamu gak kasihan tuh sama guru setiap hari? Lihat kamu terlambat. Itu ya. Jadi posisi teman, seperti teman ya. Sebagai pemantau, ini dia memantau. Oh, si Budi terlambat lagi. Budi, baik. Sudah jam berapa ini? Saya lihat kamu kemarin terlambat, hari ini terlambat lagi. Apa yang kamu mau lakukan, Budi? Kenapa kamu tuh gak berubah-ubah? Ayolah Budi, berubah. Semuanya demi ibu. Bantu ibu ya, supaya ibu ini tidak dimarahi sama orang sekolah. Sebagai posisi pemantau. Nah, kalau sebagai posisi manajer, kita guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Misalnya Budi datang, bu gurunya tahu, Budi, coba yuk ikut bu guru ke kantor sebentar. Kita di posisi manajer.
Kita dudukkan. Kita tanya, Budi, kenapa kamu datang terlambat? Terus Budi menjelaskan, saya tadi Bu, bangunnya kesiangan karena tadi malam itu mengerjakan PR banyak, terus ngantuk, terus akhirnya bangkong kesiangan, maaf ya Bu. Terus bu gurunya bilang validasi tindakan. Oh, ternyata itu alasannya. Benar Budi, bu guru juga dulu pernah seperti itu. Jadi memvalidkan, membenarkan tindakan siswa itu. Bu guru juga dulu pernah seperti itu. Itu hal yang wajar. Ketika seseorang itu tidurnya kemalaman, pasti dia akan bangunnya kesiangan. Itu hal yang wajar. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan. Terus yang ketiga, kita menggunakan keyakinan kelas, menanyakan, kira-kira Budi tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah Budi langgar? Tahu Bu, misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Oh iya, berarti kamu sudah tahu alasan kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Sudah Bu. Kira-kira untuk untuk memperbaiki apa yang akan kamu lakukan? Terus Budinya menjawab, saya akan tidur lebih awal Bu. Saya akan mengerjakan PR-nya pada waktu pulang sekolah atau setelah sholat subuh supaya saya tidak ketinggalan waktu ke sekolah. Seperti itu. Jadi anak dipancing untuk mencari solusinya sendiri, ya. Jadi guru tidak memberikan solusinya. Kita bimbing dulu. Ayo solusinya seperti apa? Kalau kamu datang terlambat, apa solusinya? Itu tadi bangunnya lebih awal. Kemudian dia juga meyakini kalau itu sudah dari hatinya dia, dia akan tidur sampai malam, biasanya juga akan bangunnya pagi karena dia sudah timbul dari dalam hati. Itu adalah posisi manajer. Nah, ini langkah-langkah restitusinya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian, ya saya tahu itu salah. Saya juga pernah melakukan itu. Tetapi itu akan merugikan orang lain. Kita validkan. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, sekarang Budi sabar dulu, tenangkan emosi. Sekarang kita cari solusinya dengan menanyakan keyakinan kelas, ya. Jadi ditanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, kemarin itu saya sudah menerapkan segitiga restitusi saya di demonstrasi kontekstual. Ini saya coba kasih contoh. Kemarin ini murid saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi ada dua kasus. Nah, yang pertama ini. Nah, kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Pada jam istirahat, ini ada salah satu siswa itu yang membuang sampah sembarangan ketika bel masuk dan menyebabkan temannya ini terpeleset. Ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menangani kasus ini? Kita menggunakan segitiga restitusi saja. Ya, pastinya anak ini akan merasa malu, ya kan, menangis, sampai adu mulut perkelahian pun tak terhiraukan. Ya, jadi seorang guru di sini mengerai, kemudian mengajak mereka untuk ke ruang guru dan menanyai mereka, menstabilkan identitas dulu yang pertama. Ya, ayo siapa tadi, kenapa kok sampai bertengkar? Setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan. Nah, itu salah. Bumia juga dulu seperti itu, pernah bertengkar dengan teman, tetapi itu tidak baik. Terus baru kita tanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh, saya melanggar tentang menjaga kenyamanan sekolah Bu, dengan membuang sampah sembarangan. Dia mengetahui itu dan dia akan mencari solusi. Bagaimana solusinya untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan membuang sampah di tempat sampah Bu. Seperti itu. Terus kasus yang kedua, ini adalah bermain di dalam kelas. Ya, saat bermain di dalam kelas tidak sengaja menjatuhkan botol temannya. Ini juga sangat
Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaiannya dengan cara satu, menstabilkan identitasnya dulu. Di calm down dulu anaknya, jangan sampai marah-marah ya. Kalau emosinya sudah terkontrol, baru kita memvalidasi tindakan, baru menanyakan keyakinan kelas. Itu contoh-contoh yang saya praktekkan di sekolah. Terus lanjut lagi. Ya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi poinnya yang paling penting dari disiplin positif itu adalah segitiga restitusi, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, saya harap hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan. Jadi kita sebagai guru tidak akan marah-marah lagi ya. Jadi tidak hipertensi lagi. Jadi ya kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu lumrah ya. Nah, tapi sebagai guru kita kewajibannya adalah meluruskan hal yang salah supaya tidak berkelanjutan. Dan yang paling penting adalah menanamkan disiplin positif kepada anak agar anak itu tidak melakukan suatu kebaikan itu tidak karena pujian, tidak dari menghindari hukuman, tetapi karena dari dalam dirinya sendiri. Ada ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing pengalamannya tentang kasus di sekolah? Badan ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya pribadi jika ada kesalahan atau kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia, penjelasannya luar biasa ya. Tepuk tangan buat Bu Mia. Selanjutnya saya perkenalkan untuk materi. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, siapa yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Pak? Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang kita bentuk bersama-sama yang diyakini berisi nilai-nilai baik, nilai-nilai yang universal. Ya, misalnya Bu yang kasih contoh, keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain saat di kelas. Ya, jadi kalau ada teman yang maju ke depan berbicara, kalian sebaiknya mendengarkan seperti itu ya. Karena dunia bagikan sticky note, silakan tulis keyakinan kelas apa yang ingin kalian dapatkan. Silakan tulis di kertas ini ya. Silakan satu-satu. Nanti kita akan ambil contoh keyakinan kelas dan itu akan kita sepakati dan akan kita laksanakan bersama-sama. Ya, jadi kesepakatan kelasnya ini kita buat bersama-sama dan kita laksanakan juga bersama-sama. Kalau ke belakang, oh iya belum. Oke, silakan ya. Silakan ditulis yang sudah bisa langsung ditempelkan di sini. Oh belum. Ayo cepat ditulis ya. Keyakinan kelas. Ayo.
dalam kelas itu bisa kita ubah apa ya? Kata tidaknya kita hilangkan. Ya kita ganti tidak memakan jajan di dalam kelas, berarti makan